Selamat pagi yang terhormat para adik-adik peserta didik penyakit dalam yang saya cintai. Senang sekali bertemu ya. Kemarin kita waktu acara reumatologi update sempat bersama-sama seperti terlihat di foto ya, seperti di foto saya sangat terbantu oleh adik-adik PPDS. Saat ini kita juga, kalau di foto kita lihat ada guru kita ya yang dari Jepang, ada Ketua IRA, Dr. Sumaryono, kemudian dokter-dokter dari IRA dari seluruh Indonesia juga support kita, kemudian juga ada Dr. Andi Raga dan semua adik-adik PPDS. Selamat pagi, kita mulai satu acara kita pagi ini tentang skleroderma. Pertama saya terima kasih kepada adik-adik para IKAPDA ya yang pandai memilih topik ini. Karena kita tahu topik skleroderma itu bukanlah melulu hanya masalah di reumatologi. Kita nanti akan menemukan kasus ini banyak kita temui ketika Anda bertugas di pulmonologi, ketika Anda bertugas di divisi nefro, kemudian di bagian kardio. Karena penyakit ini kelihatannya terdeteksi nanti sebagai ahli penyakit dalam ketika gambaran klinisnya seperti itu. Kalau skleroderma yang dia masih ringan, itu bagian kulit yang mengirim kepada kita. Tetapi sekarang kita harus tahu ketika nanti berada di divisi-divisi tersebut, menemukan kasus-kasus ini, mudah-mudahan laporan kasus kita menjadi lebih banyak. Oke, baiklah, kita mulai dengan slide pertama ya. Judulnya Clinical Approach daripada Systemic Sclerosis dan bagaimana memanajemennya. Jadi gejala klinis dan pengobatan daripada Systemic Sclerosis. Baiklah, nama judulnya skleroderma. Tentu kita langsung terpikir adalah masalah kulit. Memang sign yang pertama kita bisa melihat di masalah kulit, di mana terjadi pengerasan kulit. Tetapi sebagai ahli penyakit dalam, nanti kita yang akan menjadi topik kita yang utama ketika dia mengenai organ-organ yang terlibat, ya, organ-organ yang terlibat. Seperti pada paru, seperti pada ginjal, dan kepada bagian daripada pembuluh darah. Karena kalau sudah melibatkan organ-organ dalam, maka ahli penyakit dalam lah yang harus tampil dan menemukannya. Jadi penyakit ini sering mengenai wanita, ya, paling banyak pada wanita, tetapi jangan lupa pada laki-laki juga bisa ditemukan. Jadi jika ada case-nya nanti dan Anda merasa itu suspek, segeralah lapor ke reumatologi karena pasien-pasien ini sangat mahal. Kita juga belajar. Bukan para adik-adik saja yang belajar, kami juga belajar. Seperti kemarin kami baru CME ya, continuous meeting antar reumatologi, masing-masing memberikan pengalaman-pengalamannya tentang penyakit ini, dan penyakit ini memang kelihatannya cukup menarik karena gejala klinis yang berbeda ya. Di sini juga nanti saya ingin ketika acara ini selesai, adik-adik itu mengerti ya, kenal yang namanya CRASH syndrome itu ya. CRASH syndrome itulah yang khas dari sebagai internis harus kenal. Jadi jangan dikira skleroderma ini hanya masalah kulit ya. Ini nanti yang paling beratnya adalah ketika dia mengenai saluran cerna ya, ketika dia mengenai paru-paru, dan ketika dia mengenai ginjal. Jadi penyakit ini sangat luas ya, dari yang paling ringan yang mengenai kulit ya, perubahan kulit, sampai kepada hal-hal yang paling berat tadi yang telah saya sebutkan. Baik. Kalau ditanya diagnostiknya hanya satu, tentu tidak ya. Kalau kita diagnostik secara penglihatan itu seperti bagian kulit saja, tetapi kita nanti harus memakai spirometri, juga nanti kita harus memakai echo untuk memastikannya. Jadi semua alat bantu di dalam penyakit dalam kita akan manfaatkan ya.
Oke, kemudian pengobatan juga jangan takut. Sebenarnya pengobatannya cukup terbuka lebar. Yang menjadi kesulitan adalah sering pasien ini tidak terdiagnosa. Saya berharap dengan adanya kasus ini nanti kita bisa ketemu pasien-pasiennya di setiap divisi ya, di setiap divisi nanti mungkin bisa menyumbangkan ya, apakah dia berupa nanti laporan kasus. Tapi saya harap bagi adik-adikku yang sudah mendengar ini nanti jika ada pasiennya segera konsul ke kami, ke PPDS Reumatologi, nanti PPDS-nya ngelapor ke Dokter Andi atau kepada saya. Semoga pasien-pasien kita akan terkumpul sehingga tidak ada pengobatan yang terlambat. Kalau saya tanya, pasti mudah-mudahan belum ada yang ketemu pasien ini. Sebenarnya bukan pasiennya yang nggak ada ya. Kemampuan kita mendiagnosa memang masih perlu kita semua belajar. Adik-adik belajar, supervisor kalian di divisi juga perlu belajar. Jadi kita tidak apa-apa, kita belajar terus, apalagi ini zaman COVID ya, yang namanya GGO kalian sudah pandai, sudah lebih ringan tugas kami ya. Karena pada pasien ini akan ditemui GGO. Bedanya kalau pada COVID ketemu GGO 3 hari pasiennya meninggal. Kalau di sini dia terjadinya kronis gitu. Jadi kita senang kita pada waktu fase inflamasi akan ketemu GGO. Nanti kalau dia inflamasinya sudah agak lumayan sembuh, nanti ketemu lagi apa itu namanya seperti sarang lebah itu, honeycomb itu. Jadi masalah-masalah di paru itu nanti banyak juga bekasnya gitu ya. Jadi saya senang ini bisa kita baca sama-sama, nanti kalian bisa boleh nanya-nanya juga ya, karena saya yakin pasiennya banyak. Kedua, sedangkan paguyupannya atau perkumpulan pasien sendiri ada. Itu artinya kan memang pasien ada, cuma mungkin kita mendiagnosanya masih sangat sulit. Mudah-mudahan nanti menjadi lebih jelas. Jadi penyakit ini tersebar ya, katanya di seluruh dunia. Sorry, ini terlalu sensitif. Jadi dia seluruh dunia dia tersebar, di Amerika ada persentasenya, di England juga, di Jepang juga disebut-sebut. Kalau di Amerika itu lebih banyak yang kulit hitam ya. Jadi tapi bukan siapa itu namanya Floyd itu ya, bukan itu ya. Maksudnya ini banyak kasus-kasus ini lebih banyak di kulit hitam karena mereka sudah mendeteksi, sudah mengumpulkan data. Kita baru mau mengumpulkan data ya, baik. Kemudian disebut-sebut faktor genetik ada peran. Maka penyakit ini luas untuk bidang penelitian ya. Karena penyakitnya juga tidak satu penyebabnya. Nanti ada faktor genetik, ada faktor juga lingkungan. Contoh lingkungan, orang yang kena misalnya cat dan sebagainya, nanti dia bisa berubah menjadi penyakit autoimun gitu. Jadi kemudian juga ini tadi faktor-faktor kerja ya. Misalnya seperti tadi saya bilang tukang cat dan sebagainya, orang yang sering terhirup itu nanti lama-lama ya bisa terjadi penyakit ini gitu. Oke, lanjut. Kemudian jadi dia sekarang namanya autoimmune disease yang mengenai connective tissue, sifatnya heterogen, dia melibatkan banyak organ. Itulah kesimpulan pendahuluannya. Jadi penyakit ini yang menyebabkannya 3 hal. Tadi seperti saya sebut autoimun, kemudian masalah vaskuler, vaskulopati, kemudian terjadinya fibrosis. Di mana nanti kita ketemu pasiennya bermacam-macam. Di staging mana dia kita bisa temukan. Tetapi sering dokter cuma ketemu ketika ada kelihatan penebalan kulit ya, karena kalau itu kan umum. Cuma sayangnya pasien ini pergi ke bagian kulit, jadi kita juga nanti perlu juga mempromosikan penyakit ini. Kita mungkin kali-sekali ajak orang kulit, kita memperkenalkan penyakit ini. Kalau yang mengenai kulit sifatnya ya hanya lokal dan tidak berat. Yang selalu menjadi PR kita. Sorry, internetnya ini lancar ya, kedengaran adik-adik, lancar ya. Ya, jika dia mengenai organ-organ itu adalah PR dari seorang internis. Jadi saya harap adik-adik yang belajar di sini semua jadi internis tangguh, sensitif terhadap penyakit ini ya.
triggernya sendiri, kalau ini sih bisa banyak ya, baca di buku-buku, katanya kalau vaskuler itu ada injury endotel, karena memang endotelnya itu terlibat, maka saya bilang penyakit ini kompleks, mirip-mirip SLE dikit gitu ya, tapi dia ini nanti seperti seolah-olah pengerasan kulit aja, kemudian ada peran dari fibroblast, ada peran dari sistem imun. Ini semua saya tunjukkan, menunjukkan luasnya penelitian yang bisa dilakukan terhadap pasien ini. Jadi misalnya ini ke bidang penelitian ya, ada yang ingin teliti ini, itu, ini, semua ada, mau TGF betanya masih bisa. Kirim ke jurnal yang Scopus 3 pasti masuk ya, pasti diterima, karena semua juga masih belajar. Kami sendiri juga kemarin ya baru belajar, tukar-menukar pengalaman, nanti waktu diskusi bisa saya paparkan beberapa pengalaman teman-teman yang sudah sekolah ke Belanda tentang skleroderma. Kami kirim juga dari IRA ya, 2-3 orang sekolah ini ke Belanda. Mereka 3 bulan di Belanda itu menangani pasien skleroderma. Kita di sini butuh pasien, itu yang kita butuhkan. Adik-adik nggak usah takut, kalau ada suspek langsung segera konsul ke reumatologi. Nanti kami akan menjawab ya. Kemudian secara klinisnya yang paling ringan kita tahu terbagi ada lokal, ada sistemik. Kalau lokal, ini nanti kita yang saya bilang kita kerjasama sama orang kulit, nanti bentuknya ada yang morfe. Morfe itu ngeplak-ngeplak dia, berpulau-pulau saja. Ada dia yang memanjang sklerodermanya, ya. Nah, kalau bagian kita ini yang sistemik skleroderma tentu ya, yang menjadi perhatian kita. Jadi dia ada yang limited skin, skin sclerosis, ada yang diffuse. Nah, yang sama kita ini yang paling penting yang namanya skleroderma, systemic scleroderma. Kenapa saya bilang sign? Sign ini nanti yang kena dia ke ginjal atau ke paru atau ke vaskulopatinya. Nah, inilah tugas internis ini di sign skleroderma. Jadi sign itu artinya without itu artinya tanpa. Jadi ini skleroderma yang nggak melalui pengerasan kulit. Dia langsung target organnya ya bidang kita lah ya, mau bidang nefro, mau bidang pulmo, mau bidang pembuluh darah. Nah, inilah seorang internis perlu. Karena posisi kita nanti di sign ini, sign artinya without, tanpa. Kalau ada skleroderma, orang pasti pasien pergi ke kulit. Tapi kalau dia langsung menyerang target organ, dia akan ke internis. Dan ada yang overlap, itulah pembagiannya. Ini sekarang kita tentang skin aja, biar nampak. Kalau skin ini nampak limited ya. Limited hanya di tangan bagian luar aja. Kalau dia diffuse, DCSSC itu diffuse, jadi diffuse systemic sclerosis, seluruh badannya ada dijumpai. Kalau tadi yang tadi hanya sebagian ini localized, kita lihat ya, hanya tangan, dari siku keluar tangan. Kalau dari dari patella lutut ke bawah. Tapi bagi kita internis, yang paling kita perhatikan yang sign. Nah, jadi dia tanpa systemic scleroderma. Itu yang menjadi target kita ya. Karena dia langsung mengejar target organ. Nah, di sini ada Rodnan skin, ini sih mungkin orang kulit lebih suka ya, karena dia cuma cubit-cubit aja menentukan grade-nya ya. Nah, kalau mereka itu biasanya dikasih gambar seperti yang di kanan ini, ringan, sedang, per areal-areal dilakukan evaluasi. Itu mungkin, ini evaluasinya mungkin kita skip aja, karena saya nanti lebih suka, sebentar ya, saya lebih suka nanti kita cerita-cerita tentang target organ, karena kita kan, adik-adik kan calon internis ya. Oke, baik, ini kita lihat dulu gambarannya. Kalau nggak lihat-lihat gambar gimana mendeteksi ya. Nah, kalau ini sih namanya udah delay, fibrosisnya udah hebat, udah sklerodaktili. Nah, ini jarinya masih bengkak. Kita suka bilang, ini artritis simple aja, biasa aja. Ini nggak ada piting udemnya. Pokoknya gendut aja jarinya, besar aja. Jadi, di awal-awal penyakit ini, kalau dokternya pintar, dia terdeteksi nih. Dugaannya ini langsung. Jadi kelihatan ya, jari-jari tangannya gendut-gendut aja. Bukan seperti rheumatoid arthritis juga, beda. Dia cuma besar aja, ya. Sering tak terdeteksi.
Kalau yang di sebelahnya ini kalau Raynaud mungkin kita juga bisa ya, ini vaskulopati ya. Jadi mengenai pembuluh darah, dia sensitif. Kalau udaranya dingin, putihnya banyak. Kalau enggak, dia merahnya lebih banyak ya. Ini namanya tadi apa, Dek? Adik-adik, Raynaud fenomen ya, jangan lupa. Terus kemudian ada yang sekunder, ada yang primer ya. Kemudian penyakit ini skleroderma yang Raynaud nih ya, kita cerita Raynaud tadi yang udah ada fotonya tadi ya, dia bisa sering-sering dan lama-lama menjadi berat. Jadi dia digital pet fitting dan sering biasanya sudah ulcer. Kemarin topik kami para reumatolog, kami ada 20 orang berkumpul seluruh Indonesia, masing-masing menceritakan topiknya ulcer. Karena ulcernya repot banget, toto hitam, nanti ada gambar-gambarnya dan bisa putus sendiri. Kita bingung apakah hitam ini langsung kita bersihkan atau kita rawat atau dibiarin copot sendiri. Rasanya seperti kurang ada tantangan ya, kalau pasien datang tangannya udah hitam, sudah gangren, kita cuma nunggu-nunggu nasib aja kapan copot, kurang enak ya. Jadi kami ada kemarin diskusi, mungkin ada beberapa tindakan-tindakan. Nah ini nih di jari, biar lihat-lihat, kalau udah lihat kan jadi lihat aja bisa mendiagnosa ya kan. Nah ini yang di kanan saya bilang digital infak ini ya. Ya ini nanti ada beberapa pendapat, aduh maaf ya. Ada beberapa pendapat yang menyatakan, ada yang menyatakan segera amputasi. Ada yang menyatakan biar teramputasi sendiri. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang bisa dilihat dengan mata. Lihat aja pinggiran kukunya. Nail fold capillary yang sehat, yang normal kita yang pinggir. Kalau dia sudah mulai merah-merah ini, nah ini, aduh, ini kok sensitif banget ya. Sorry, maaf ya, Dek. Nah, ini kusurnya ini. Mungkin karena dokternya megangnya terlalu kencang ya. Nah, ini merah, kacau banget. Nah, kalau yang sudah begini udah putih, udah fibrosis ya. Jadi sudah kapilernya udah dilatasi, sudah nggak ada lagi pembuluh darah. Jadi di setiap ini kita pegang-pegang pasiennya gampang ya mendiagnosanya kalau di awal ya. Masalahnya kita kadang-kadang pasien sendiri nggak sensitif gitu ya. Ah cuma gangguan-gangguan kecil gitu. Nih, ini ada foto telangiectase, biasanya dia merah-merah di wajah ya. Terus kemudian kita lihat sebelah kanan itu ada fotonya ya, mulutnya mulai mencucur, mulai tertarik dia ya, itu nampak di bibir. Jadi kita sambil ngomong-ngomong sama orang pun bisa kita mendiagnosa pasien ya. Oke. Nah ini tadi ya kalsinosis. Kenapa saya suka kalsinosis tunjukin? Orang suka bilang ini topus asam urat ya, nggak benar. Ini bukan asam urat ya. Kita lihat, saya sendiri di masyarakat banyak ketemu yang ini ya. Nah, dan kemudian kita harus arahkan ke sistemik sklerosis. Kemudian kalau ini sih sudah menahun dia ya, mulutnya aja udah kecil, kemudian buka mulut udah nggak bisa, kecil aja sebesar telur ayam kampung aja mulutnya bisa dibuka. Nah, biasa pasien-pasien itu datang memang kalau sudah kondisi begini ya. Nah, kalau yang di kanan ini agak serem juga ya lihatnya ya. Dia mungkin ya lebih banyak orang kulit ya kalau mendiagnosa gini. Kita kan bagian dalam ya. Oke, nah kalau di bagian penyakit dalam, nah kemana dia? Interstitial lung disease itu 40%. Makanya kita tahu kan paru-paru kita itu sangat mahal ya, sangat berharga. Sesudah ada COVID begini baru kita sayang sama paru-paru kita. Nah penyakit ini kalau sudah mengenai ke paru-paru, dia itu biasanya prognosanya jelek ya. Mungkin kalau nggak salah dokter Andi pernah ya meneliti ini dulu waktu dia S2 ya. Jadi kalau dia restriktif spirometrinya, itu biasanya 5 tahun lah udah prognosanya. Walaupun sebenarnya obat-obat cukup menjanjikan. Pertama obatnya agak mahal, tapi sebenarnya obat ada. Judulnya obatnya ada. Mungkin nanti kalau mau nanya-tanya tentang obat juga baik juga kita bahas. Karena setelah mendiagnosa, dulu kami mula-mula saya 10 tahun jadi reumatolog agak frustrasi tentang penyakit ini, nggak begitu suka karena saya bingung ngobatinya cemana. Tapi kalau saya ikutin EULAR di luar negeri, ya obatnya banyak, clear. Kalau kita juga dengan Singapura kan dekat, pasiennya bawa-bawa sendiri loh obat bosentan, jadi obatnya ada gitu ya, jadi jangan takut. Kemudian dia 30% dia mengenai ginjal. Jadi di sini peran cuci darah memang berperan gitu ya. Dan obat-obatnya juga pakai ACE inhibitor. Biasanya kalau udah ada gangguan ginjal kita kan takut. Nah pada pasien ini ACE-nya diteruskan aja, nanti dia HD reguler ya. Kemudian dia
bisa juga mengenai kardiak ya. Kardiak ya, jadi tadi karena hubungan dengan vaskuler. Kemudian dia masalah gastro juga sering ya, pasiennya biasanya udah sulit menelan. Makanya tadi saya bilang 4 divisi utama itu terlibat ya. Bagian pulmo, bagian nefro, siapa adik-adik yang sedang stase di nefro, di pulmo, di gastro, kemudian di kardio itu tolong ya monitoring, mana tahu pasien-pasien ini Anda temukan, cepat-cepat aja kerja sama bagian reumatologi kami. Nanti adik saya akan cepat, kalau rasanya adik-adik langsung mau, kita kan nggak ada jarak ya, langsung aja juga SMS ke saya, siap, kita akan kita harus mengumpulkan pasien-pasien ini. Penelitian juga banyak, ini nggak usah lagi tadi untuk menetapkan kriteria, buka aja Google, buka aja baca ini, mudah-mudahan nggak ada kesulitan ya. Kemudian ACR tahun 80 masih bingung, sekarang sih udah canggih-canggih lah, nggak usah takut lagi, mereka mengeluarkan kriteria biasanya ketika alat diagnostiknya nggak bisa jelas, pakai kriteria, hitung-hitungan, 9 dari sini, oke, sudah langsung boleh dinyatakan ya. Kemudian ini juga, saya juga akan memperkenalkan namanya anates. Jangan lupa lakukan anates, tapi dia bukan spesial khusus skleroderma. Ya, jadi dia bisa penyakit-penyakit autoimun yang lain ya. Kemudian kalau nanya, apalagi dokter yang mau kami cek? Ya, jangan lupa ACA-nya ya, antisentomernya cek. Kemudian kalau pernah ya, saya rasa Dokter Andi entah sudah di sini atau di spesial reumatologi dia ada putuskan langsung anak IF itu nanti langsung ada pembagian anti SCL-nya 70 bisa kelihatan positif. Jadi sekarang sih nggak sulit-sulit aja, antar ke, kalau pasiennya bersedia, antar ke Prodia ya. Mungkin untuk penyakit langka ya, saya rasa saya perhatiin pengalaman saya, pasien senang karena dia biasanya udah berobat kemana-mana. Jadi kalau misalnya kita bilang supaya jelas, mau nggak pergi sendiri, biasa pasien mau. Jadi kita mempunyai pasien-pasien lebih banyak lagi ya. Nah, kalau tadi sudah kita bisa mendiagnosa, sekarang kita melakukan pengobatan. Pengobatan yang pertama yang Anda bisa kenal adalah pakai nifedipin ya, kemudian pakai amlodipin, kemudian nanti untuk pengerasannya boleh pakai salep topikal nitrogliserin, bahkan antiplatelet, CPG boleh dipakai ya pada pasien-pasien ini. Kemudian apalagi yang ada, prostacyclin yang tadi saya sebutkan itu, ilopros. Ilopros itu kalau di Belanda wajib itu, memang langsung katanya pasiennya setiap 6 bulan drip ilopros selama 5 hari, tiap hari dikasih ilopros, nanti pasiennya merasa nyaman katanya. Jadi kita dulu saya nggak tahu, saya pikir nggak ada obatnya. Kemudian bosentan ini juga ada di pasaran. Kalau sulit-sulit, apalagi sekarang ada Tokopedia ya, saya lihat, saya pesan obat dari Singapura pun cepat sampai ya. Kalau nggak ada masuk, kita masih bisa pesan obat. Jadi misalnya ada keluarga, semua ada jawaban lah terhadap penyakit ini. Saya sempat frustrasi sama penyakit ini, lama-lama jadi senang dan suka ya, karena ternyata bisa diobatin, masih ada pertolongan, dan pasiennya kita jaga, jangan sampai meninggal lah ya. Ini tadi yang saya bilang GGO ini ya. Jadi biasanya kita lakukan CT scan, biasanya pada pasien-pasien yang batuk-batuk kering, lelah, ya masih bisa, kalau dia masih inflamasi, masih kelihatan GGO yang di tengah itu ya. Tapi kalau dia nggak, dia nggak sampai meninggal langsung seperti COVID, dia nanti bisa kalau berat jadi honeycomb yang paling bawah ya. Oke. Kemudian obatnya apa? Celsep, mycophenol mofetil, kalian kan biasa pakai, ada obatnya, siklofosfamid ya. Kalau nintedabid itu mungkin belum bisa ada di sini, tapi mycophenolate itu adalah obat yang sering kalian pakai. Jadi obatnya ada ya. Kemudian ini tentu kalau ini nanti mungkin adik-adik konsul aja ya, nggak usah dulu tangani, kamilah nanti sama bagian paru kerjasama. Kemudian jangan lupa tetap juga per tahun pasien-pasien ini, nanti adik-adik yang di poli ya, kalau ada pasien ini kirim dia ya, supaya dia dilakukan eko ya, pasien ini jangan dulu dia berat baru dilakukan, kita ambil aja, kita foto dulu sebagai dasarnya ya.
Kemudian tadi saya bilang pengobatannya kalau udah mengenai paru biasanya jangan lupa memakai bosentan yang saya sebut itu. Kemudian boleh pakai Ilopros. Ini Iloprosnya ada aerosol. Tapi cerita teman saya semalam, kalau di Belanda mereka langsung diinfuskan begitu. Dan ada juga obatnya yang kalian cukup kenal, ya kan, Viagra, ya kan, Sildenafil. Jadi kita cukup senang ya obatnya ada ternyata pasien-pasien ini. Oke, jadi apalagi yang mau diceritain ya, kalau yang lain-lain yang saya suka penekanan saja. Nah, kalau gastrointestinal ya, adik-adik yang stase gastro, mungkin jangan lupa pada pasien-pasien GERD ya, disphagia, itu coba perhatikan, jangan-jangan di tangannya ada skleroderma. Jadi kalian pun bisa mendeteksi awal. Kalian tuh kalau kami dulu sekolah nggak ada diajarin gini loh. Jadi mungkin kalian lebih pandai dikit lah daripada supervisornya. Kalau ini kebetulan dapat di gastro, kalian sudah saya ajarin tentang skleroderma. Mudah-mudahan banyaklah pasien akan terdeteksi. Kemudian kalau kalsinosis, nah ini buat stase remato juga ya. Saya kalau nampak ini selalu dibilangin ini kristal asam urat. Padahal ini adalah kumpulan dari kalsinosis daripada penyakit ini gitu. Jadi kita juga harus lakukan DD yang baik gitu ya. Kalau miositis itu ya pasien-pasien nyeri-nyeri ya udah pasti udah ke reumatologi. Jadi sebagai kesimpulannya adalah penyakit ini bisa bersifat limited, bisa bersifat diffuse ya, bisa kena ke kulit saja, bisa langsung tadi yang sin itu ya, skleroderma, sin skleroderma, itu langsung ke target organ. Kemudian early diagnosis dan manajemen yang baik itu adalah kunci untuk penanganan kasus ini. Kemudian untuk kedepannya kita lebih memperhatikan gejala Raynaud, gejala GI dysmotility ya ke paru dan sebagainya ya. Mungkin ini foto kenang-kenangan kita ya. Saya suka sekali ini karena abis ini nggak lama COVID kita nggak bisa berkumpul lagi. Jadi saya suka lihat foto-foto ini. Di sini ada Dr. Andi Raga, ada Dr. Lani yang dari Bandung, ada yang dari Surakarta, ada Ketua IRA. Aduh, senang sekali lihat foto ini. Mudah-mudahan COVID segera pergi ya. Kita akan bertemu lagi diskusi-diskusi tentang reumatologi. Sekian, mungkin kita masuk ke diskusi. Ada pertanyaan, Adik? Boleh absensi nggak ini? Haha. Boleh ya, Adik? Atau Adik nanya dulu? Boleh ada yang nanya? Mungkin moderatornya si Ica lah, Ica ya. Coba Ica. Iya, Dokter. Assalamualaikum kepada abang kakak senior dan kepada supervisor atau teman-teman sekalian yang ingin bertanya dipersilahkan, boleh langsung atau melalui chat. Halo Adik, siapa PPDS Remato dulu ya? Yang baru, yang PPDS ini kali ya, PPDS yang baru keluar ya, PPDS COVID ya. Dokter Soraya. Izin ya dokter. Ya, Dokter Rido. Siapin pertanyaannya, Dek. Dokter Lydia udah ada sama Dokter Miftahul, udah? Sudah ada, Dokter. Oke, Dokter Lydia. Kayaknya kita ketemunya jadinya di sini ya. Mudah-mudahan nih COVID cepet lah ya. Ini Medan masih merah, masih sulit juga kita ketemu. Tapi mungkin dengan pengaturan jarak, nanti mungkin lebih senang tatap muka. Kayaknya lebih langsung begitu ya. Ini fotonya siapa nih yang mau nanya? Masih wajah Ica, Felix? Ayo Adek. Ada yang mau nanya? Ica, coba Ca. Siapa adik-adik yang mau tanya? Di chat belum ada sih, Dokter. Di chatnya belum ada. Dokter Anwar mungkin mau bertanya, Dokter Anwar. Atau kalau enggak, PPDS saya sekarang, ya. Dokter Anissa Dwi, halo Dek. Iya hadir dokter. Ya, boleh nanya ya. Dokter Arnaldi juga boleh. Dokter Arnaldi. Hadir dokter. Ya. Dokter Aulia, atau mungkin saya terlalu cepat ya presentasinya ya?
Bisa lah ya, bisa ngikutin kan ya, Dek? Alif. Halo Alif. Izin dokter, hadir dokter. Ya, Maruli ada, Dek. Selamat pagi dokter, hadir dokter. Ya. Izin dokter. Saya rindu kali kalian nanya lah sesuatu adek. Iya dok, izin saya mau bertanya dokter. Siapa nih namanya? Maruli dokter. Oke, Maruli. Izin dokter, kalau untuk spesifiknya dokter dari pemeriksaan lab untuk skleroderma ini dokter, untuk gold standarnya itu sendiri apa ya dokter? Oh, tadi pakai aja tadi yang kriteria yang tadi saya sebutkan itu ya. Mungkin kalau gold standard itu sedikit masih lebih repot. Kita pakai kriteria dulu ya, Dek. Ini kan kalau kita tengok paling bawah, patient having total score 9 atau more sudah boleh disebut definite systemic sclerosis ya. Apa saja dia yang kita sebutkan? Contoh, skin thickening of finger, ini ada ya, kelihatan di layar ya. Kelihatan dokter. Iya dokter. Nah, itu aja udah 9 bobotnya. Jadi kan gampang. Kalau sudah kelihatan di kulit ada skleroderma, sudah diagnosanya, ya kan? Kedua, kalau dia masih fingernya gembung aja, puffy finger, itu masih dapat skor 2, karena ini stadium awal, ya. Terus kemudian kalau seluruh jarinya gendut, ya, terutama di distal sampai MCP, skornya langsung 4, ya. Jadi kalau 4 berarti belum kan, harus dicari lagi sampai mencapai 9, ya. Kalau ada merah-merah, teleangiectase itu dapat 2 skornya, ya kan. Jadi misalnya ada penebalan jarinya mulai gendut-gendut, terus terlihat teleangiectase, itu 2 tambah 2 baru 4. Kita akan melihat di kapiler di jari-jarinya. Nah, tambahin lagi 2, udah 6. Terus kemudian Raynaud fenomen, kalau dingin jarinya pucat. Nah, udah terpenuhi. Nah, kalau adik kepingin main cepat, langsung saja Ana tes ya, sama Ana IF ya. Nah, nanti Ana IF, Ana profile positif, itulah yang paling cepat. Oke, tapi kalau udah pasiennya kelar, jelas, mungkin itu sudah tidak membutuhkan lagi, langsung main cepat aja. Demikian ya Maruli. Baik dokter, terima kasih dokter. Ada lagi ya Dek? Siapa nih? Dokter, Puji dokter. Siapa Dokter Lydia dokter. Dokter Lydia. Izin dokter, Lydia. Puji dokter. Ini Lydia. Puji dokter. Puji. Oh iya, Puji. Halo Dek. Ya. Iya dokter. Izin dokter, di sini saya mau menanyakan dokter, pada sklerosis sistemik ini dokter biasanya sering mengenai saluran cerna juga dokter. Iya, kalau misalnya penyakit ini mengenai saluran cerna, biasanya apa pilihan pemeriksaan yang pilihan pemeriksaan dokter yang kita anjurkan kepada pasien? Terima kasih. Baik. Jadi kalau saluran cerna dia kenanya 2, saluran cerna atas itu biasa gangguannya agak sulit menelan, ya. Terus kemudian gembung, bloating, ya kan? Itu kena usofagus. Dan satu lagi saluran cerna bawah. Biasanya pasiennya konstipasi, sulit buang air besar. Tentu itu gejala klinis. Kemudian kita mau tahu, memastikan, tentu kita lakukan kirim untuk dilakukan endoskopi. Misalnya Anda berada di satu tempat nggak ada endoskopi, lakukan barium swallow, ya kan? Sering kan telan bubur barium, lihat pergerakan, nanti radiologi bilang terjadi perlambatan gerakan. Jadi alat diagnostiknya kalau mengenai saluran cerna, yaitu tadi 1 gejala klinis, kemudian kita lakukan pemeriksaan endoskopi atau barium swallow. Kan dulu waktu mula-mula kita kuliah kan kita tahu kan barium swallow itu kan di bagian radiologi bisa nelan bubur barium, diikutin gerakannya dia melambat begitu. Gitu ya Puji. Iya dokter, terima kasih dokter.
Atau mau nanya lagi? Lagi. Boleh, tanya. Ini waktunya masih ada, Nisa? Masih ada, dokter. Oke. Karena kita mesti banyak cerita-cerita dulu. Nanti abis cerita-cerita, pas ketemu pasien jadi teringat. Kalau nggak pernah diceritain, waduh, nggak bisa ingat. Tapi nanti sampai kapanpun Anda berada di mana pun ditempatkan sebagai internis, mudah-mudahan akan termemori pembicaraan kita ini. Kita kan belajar terus, belajar terus. Kami juga belajar terus loh. Oke. Ada lagi, mungkin Dokter Andi mau kasih pengalaman. Dokter Andi, ada Dokter Andi di sini. Dokter Andi. Ya, ada dokter. Ya, ya boleh Dek, bilang Adek. Oh, Ah, ya. iya. Mungkin tambahan aja tadi dok, yang mengenai yang pertanyaan dari Maruli tadi ya. Memang nggak ada gold standarnya sih untuk systemic sclerosis ya, karena memang tampilannya tuh heterogeneous gitu. Jadi walaupun misalnya kalian curiga dengan kekerasannya itu, terus kalian mintakan biopsi, itu hanya dijumpai adanya deposit kolagen yang meningkat gitu. Tetapi kalau misalnya kita tahu bahwasanya systemic sclerosisnya ada yang sini tadi yang sign. Jadi itu kan karena dia sign nggak ada manifestasi kulit, jadi nggak bisa dijadikan gold standar juga untuk biopsinya ya. Tetap kita gunakan tadi ya, seperti yang dikatakan Dr. Blonina, pakai klasifikasi kriteria ini. Namun harus diperhatikan bahwa kriteria klasifikasi ini bisa dipakai cuman hanya yang tadi dua tipe tadi ya, yang sini yang sign itu tidak bisa dipakai klasifikasi ini karena dia untuk manifestasi kulitnya itu nggak ada ya, gitu sih ya gitu ya, tambahan dari Dokter Andi ya. Kemudian mungkin Dokter Retno mau nanya. Dokter Retno lagi di Dokter Retno lagi di itu ya, lagi di mana namanya, reumatologi kan? Iya, dokter. Ya. Selamat pagi dokter. Ya, siapa nih? Izin dokter, ini Aulia dokter. Oh ya, Aulia. Oke. Izin dokter, Aulia mau bertanya dokter. Untuk pasien-pasien yang sudah terdiagnosa kemudian mendapat pengobatan dokter, berdasarkan apa kita penilaian keberhasilan dari pengobatan pasien tersebut dokter? Oke, apakah, baik. Dinilai ulang lagi nilai yang American College of Rheumatology European ini atau ada penilaian lain dokter? Oke, baik ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi seperti saya sebutkan tadi dan sudah ada disebutkan Dokter Andi, gejalanya yang luar biasa banyak ini, tinggal pasien ini ngeluarin gejala yang mana gitu. Kalau dia targetnya ke kulit, ya kan, kita monitoringnya ke masalah kulit. Tapi kalau dia targetnya ke penyakit dalam, seperti tadi saya bilang, pertama yang harus dicek adalah, ya saya ulangi lagi, atau bukan saya tambahin lagi ya, cek darah, jangan lupa selalu cek ureum kreatinin darah. Kemudian lakukan pemeriksaan elektrolit, dan yang paling penting lakukan pemeriksaan urin, protein urinnya itu monitoringnya. Karena gejalanya berbeda-beda, ada gejala kulit, ada kulitnya limited, ada morfe, ada melibatkan target organ. Yang saya suka dari penyakit ini yang menjadi aware dari para internis adalah yang target organ. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana memonitoringnya? Sebelum memonitoring, pastikan dulu Anda memonitoring mana, karena gejalanya yang mana. Jadi untuk dasarnya yang paling sering kena kan paru. Jadi di awal, waktu dia masih kulit, lakukan toraks foto. Karena Anda mesti lakukan baseline. Jadi toraks foto wajib. Nanti 6 bulan sekali kamu toraks foto dan spirometri. Ya, jadi ingat ya, lakukan toraks foto, kemudian spirometri setiap 6 bulan. Jangan lupa, kita melihat perkembangannya. Ya, karena kalau dia cuma kulit kita nggak apa-apa. Kalau udah mengenai paru mulai, ini kan penyakit lambat loh, lambat. Dia di kulit-kulit aja. Tapi kalau dokternya pintar, misalnya Anda di daerah, Anda rawat, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Oh, ntar lagi nih paru-parunya kena nih. Kalau paru-parunya udah kena, mula-mula nanti spirometrinya itu 70%, kalau udah 70% restriktif, udah gak lama lah 5 tahun lagi pasien ini bisa meninggal. Tapi jangan dibilang sama pasien lah ya, meninggalkan memang masih rahasia Tuhan, tapi kita dalam hati sudah waspada. Disitulah pemberian obat-obat yang tadi saya bilang, Ilopros, Bosentan, satu lagi Viagra.
jangan Viagra lah, sildenafil ya, itu ada loh di BPJS. Jadi kita wajib memberikan obat-obat itu jika sudah mengenai parunya. Kemudian pemeriksaan apa lagi yang rutin yang harus dilakukan? Ya, jangan lupa tetap lakukan pernah sekali dia CT scan paru. Jadi kalau ditanya pemeriksaan apa? Kulit lah ya, itu kita lihat. Kemudian untuk organ dalam yang seperti tadi kita sebut, boleh endoskopi, boleh spirometri, boleh toraks foto, boleh ekokardiografi, boleh CT scan paru. Nah, begitu ya Aulia. Ada lagi? Baik dokter, terima kasih dokter. Terima kasih dokter Aulia. Ada lagi pertanyaan yang lain? Mungkin dokter Anwar? Anwar ini, dia ahlinya skleroderma ini Anwar ya. Cuma dia dapat panggung nggak ini ya? Silakan dokter Anwar. Ya, dokter, terima kasih dokter. Izin dok, kebetulan baru kemarin di Poli dokter, di Poli Pulmo ada dapat satu pasien dokter, memang ini pasien lama yang sudah kontrol ke pulmo dari tahun 2018. Ternyata dia udah pernah ditegakkan dengan skleroderma dari Pineng dokter. Nah, tapi saat ini memang pengerasan kulitnya itu sudah tidak nampak, cuman masih ketat dok, belum berkerut kalau kita cubit. Nah, jadi dia itu takut sekali kalau misalnya kena organ dalam. Memang pada saat itu udah kami lakukan pemeriksaan urin creatinine, kemudian udah kami lakukan pemeriksaan urinalisa, masih aman dokter. Cuman untuk fototorak belum pernah dilakukan sama sekali, bahkan pasien belum pernah dilakukan CT scan toraks dok. Jadi bagusnya dok, pasien itu apa begitu kontrol langsung segera kita lakukan pemeriksaan semua tersebut atau ada waktu-waktunya dok? Iya. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Bagus, karena kita selalu ketemu pasien ini kebetulan lagi di paru. Jadi yang pertama dilakukan, jangan lupa spirometri. Kita pastikan fungsi parunya itu terganggu berapa ya. Apakah masih 90% saja dia masih oke, masih artinya rusak 10%, ya kan? Nah di situ yang rutin dilakukan adalah spirometri, jadi tes fungsi paru ya. Dan sebagai baseline kita lakukan aja toraks foto. Toraks foto kan murah ya, nggak begitu berat ya. Tapi yang untuk monitoring yang paling sering, yang paling urgen itu spirometri. Dan jadi kalau klinisnya itu belum ada, pasiennya nggak usah takut, kita kasih semangat ya. Ini kan autoimun. Kita tahu autoimun itu perlu support dari dokter yang kuat ya, supaya nggak bertambah buruk. Kita yakinkan kalau dia hidup sehat ya, seperti zaman-zaman COVID inilah ya, menghindari infeksi, tidak terlalu capek, menghindari zat-zat yang perusak. Mudah-mudahan parunya sehat-sehat saja. Jadi kemudian kita sebagai dokter lakukannya spirometri yang paling penting untuk monitoringnya. Nah, kalau dia kebetulan ada BPJS dan sebagainya bisa CT scan, ya kita lakukan CT scan gitu. Tapi yang paling penting sama saya kalau pasien itu tadi spirometri. Jadi setiap kasus itu memang berbeda lah ya. Kemana dia klinisnya lebih kuat, ke situ kita ngubernya lebih dalam. Nah, gitu aja. Makanya penyakit ini sebenarnya nggak takut ya. Nggak takut, nggak menakutkan, nggak membosankan, ya. Jadi sebenarnya asik. Walaupun jujur, saya dulu 10 tahun jadi internis, 10 tahun reumatologi, malah saya skleroderma. Kayaknya nggak ada jawaban, nggak ada kepastian. Pasien saya sendiri, mungkin yang sudah meninggal, mungkin sudah ada lah 5-6 orang ya. Ada yang dari mana ya, dari daerah-daerah Tapsel sana. Kasihan loh, saya juga dulu. Ini sakit apa, aduh ini obatnya apa, yang saya pelajari waktu saya di UI dulu, cuma ngasih amlodipin, vasodilator, amlodipin, saya kasih MTX gitu ya, cuma kadang-kadang pasien juga nggak kontrol teratur. Sekarang kita mulai mengumpulkan, apalagi namanya bulan ini, bagi reumatologi adalah bulan skleroderma. Jadi memang ini omongnya orang kami reumatologi itu skleroderma aja. Mudah-mudahan nanti kalau kita banyak kasus ya, ini penyakit ini menjadi lebih banyak lagi kita deteksi dan kita rawat gitu ya. Oke.
Ada lagi Ica? Adik-adik? Terima Apa lagi? kasih Dokter Anwar. Ada lagi Abang Kakak? Ayo, ada yang mau nanya lagi? Masih ada 4 menit lagi. Iya. Izin dokter ingin bertanya. Ya. Siapa nih? Ini dengan Ihsan dokter. Oh iya. Dokter, nanti tugas di stase luar bila dapat terapi awal dengan pemberian nifedipin dan vasodilator kuat seperti sildenafil dengan merek Viagra. Berapa tensi yang aman kita untuk memberikan kombinasi seperti itu dok ya? Oke, baik. Jadi pertanyaannya jika di daerah nih ya, di daerah nomor 1 harus deteksinya itu harus benar dulu ya. Jadi kita teliti dulu tadi memenuhi kriteria. Nah, kemudian sebelum kita kasihkan Viagra atau sildenafil, biasanya kalau yang sistemik kulit itu belum diberikan adik, tapi pada pasien-pasien yang mempunyai hipertensi arteri pulmonal. Nah, jadi di BPJS sendiri ya, di tempat-tempat lain juga itu di ACC-kan ketika terbukti dia dengan pemeriksaan ada hipertensi pada arteri pulmonal. Nah, jadi pada pasien ini boleh diberikan Viagra dan gratis dari BPJS gitu. Jadi pertanyaannya tensi berapa yang aman untuk pemberian ini ya tentu dalam batas-batas kita menata hipertensi ya. Jadi tentu kita tahu kan kalau Viagra itu kan efek sampingnya bisa flushing, bisa mata kabur. Artinya adik-adik sebelum memberikan obat ini walaupun sudah dibolehkan tetap harus monitoring ketat dan mengajarin pasiennya. Kita kenalnya Viagra itu untuk obat untuk impoten ya, tapi untuk pasien skleroderma yang sudah terlibat daripada paru ya kan, terjadi peningkatan arteri pulmonal, hipertensi pulmonal, memang itu harus diberikan sildenafil dan dari BPJS itu boleh diberikan. Begitu ya, Dek ya. Jadi dalam kita memberi obat, kita pede aja, ibarat kita pegang apa ya, senapang ya, mau senapang apa aja, selama kita bisa menguasain dan kita sudah mengerti dan pelan-pelan kita belajar, mudah-mudahan lancar-lancar tidak ada masalah. Mungkin itulah ya, Adek. Baik dokter. Ya. Terima kasih dok. Ya. Terima kasih kepada Dokter Ihsan. Waktunya 1 menit lagi. Oke, baiklah. Sebagai kesimpulan, pesan saya, pertama saya terima kasih ya adik-adik sekarang semangat belajarnya hebat. Nanti kalian kalaupun di daerah modalnya sudah ada, kita memang senang bicara-bicara tentang penyakit-penyakit yang jarang. Kenapa? Supaya penyakit ini tidak lagi jarang. Kita di pusat pendidikan kayak di Adam Malik, maunya sih kita udah punya koleksi penyakit ya, pasien-pasien ini. Dan kita minta kontribusi dari divisi-divisi lain ya adik ya, dari gastro, dari pulmo, dari mana-mana lah yang ada yang suspek, kita bisa juga minta dari kulit. Mungkin sebagai kesimpulannya adalah kita telah selesai belajar tentang skleroderma, kita sudah mengenal pembagian-pembagian sklerodermanya yang berupa-rupa ya, dari ringan sampai berat, dan kita tahu apalagi zaman COVID ternyata GGO itu bukan cuma di COVID aja ya, malah saya senang PR-nya sekarang GGO itu penyakit lung interstitial itu bisa terdeteksi melalui CT scan pada fase-fase inflamasi. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi pasien menjadi terlambat penanganan, obat-obat juga sudah ready tersedia, dengan penanganan yang baik mungkin kita sudah bisa melakukan terapi-terapi ini nanti lebih maju lagi. Demikian Ica. Ya, terima kasih kepada Dr. Blendi Nomor Paung, SPPD KR yang telah memberikan kuliahnya pagi ini. Terima kasih ya dokter, semoga bisa menjadi bekal kami di kemudian hari, dan kepada dokter sebagai amal yang akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai pahala. Amin ya rabbal alamin. Iya. Kita berdoa semoga semuanya sehat-sehat. Terima kasih kepada supervisor yang sudah hadir, abang kakak senior, teman-teman, serta adik-adik sekalian. Akhir kata saya akhiri pertemuan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Ya, pagi. Waalaikumsalam. Dadah Terima kasih semua. dokter. Sampai ketemu ya. Terima kasih Semua dokter. ya. Sehat-sehat kita selalu. Sampai ketemu. Amin. Oke. Amin dok. Bye. Terima kasih, Dok. Iya.